Saya Muhammad Abrori. Sekarang dipercayakan oleh teman-teman untuk memimpin sebuah lembaga pondok pesantren. Saya punya pengalaman secara pribadi mengenai dampak buruk dari merokok. Selama mungkin 17 tahunan saya mulai merokok, dari SMP sampai saya selesai menyelesaikan strata 1 saya, bagian S1 saya. Selama ini saya merokok EP awalnya, bukan garam filter. Tapi saya mulai merokok sampai menyelesaikan pendidikan saya di strata 1 di Institut Ilmu Al-Quran Wonosobo, Jawa Tengah. Saya 8 tahun, bahkan lebih, mungkin 9 tahun saya merokok DP pertama. Merasakan tidak terjadi kendala apa-apa. Dalam 1 hari 1 malam mungkin saya bisa menghabiskan rokok tersebut 2-3 bungkus 1 hari 1 malam. Tapi ketika suatu hari saya terserang penyakit, yaitu muntah darah. Lalu ketika saya mengisap rokok, gatal di tenggorokan, kemudian mengeluarkan darah segar yang saya keluarkan. Mungkin kalau kita ukur 1 cibuk mandi itu sekali muntah darah ini yang saya keluarkan, dan darah itu darah segar. Nah, saya periksakan diri ke dokter penyakit dalam. Ternyata saya dinyatakan paru-paru saya ini bocor, katanya berlubang. Itu menyebabkan darah itu keluar dari mulut saya. Kemudian saya disarankan untuk mengkonsumsi obat program WHO, katanya. Itu kalau saya tidak salah ingat ada 17 jenis pil yang sebesar ibu jari ini yang harus saya konsumsi selama lebih kurang 6 bulan. Tidak boleh tinggal 1 kali pun. Kalau ternyata ada pernah tinggal 1 kali pun, kembali ke 0 untuk mengkonsumsi kembali. Nah, itu pun saya jaga betul. Kemudian saya mengkonsumsi itu selama 6 bulan. Apa yang saya rasakan selama mengkonsumsi obat tersebut, ternyata setiap hari saya harus makan 3 kali obat tersebut. Makan nggak enak, makan apapun, minum juga tidak terasa menyegarkan tenggorokan saya. Tapi proses itu saya lalui selama 6 bulan. Tapi masih minta maaf, saya juga karena orang perokok berat yang 1 hari sampai 3-4 bungkus, sampai kadang 6 bungkus. Karena saya sering menulis, karena saya di samping pimpinan pondok pesantren juga berkewajiban untuk mendidik anak-anak santri. Saya setiap malamnya dari jam setengah 10 malam sampai kadang hampir subuh saya menerjemahkan kitab-kitab yang harus saya transfer kepada santri-santri. Teman saya ketika menerjemahkan kitab rokok, karena saya rasakan ketika saya tidak merokok, inspirasi saya tidak keluar. Nah, ternyata saya pernah 2 atau 3 kali ditegur oleh orang rumah saya, istri saya, ketika membersihkan kamar tempat saya menerjemahkan. Baru sadar bahwa pagi harinya ketika dibersihkan, bungkus rokok yang malam tadi itu sampai 5-6 bungkus. Ternyata teman saya rokok itu sudah 1 malam, bukan 1 hari 1 malam, bahkan dari jam setengah 10 sampai menjelang subuh itu sampai 5-6 bungkus saya konsumsi rokok. Karena tidak terasa, semakin saya banyak menghisap rokok, sepertinya inspirasi itu semakin banyak keluar. Nah, itu penyebab mungkin terjadinya saya dinyatakan dokter paru-paru saya berlubang. Kalau bahasa saya bocor paru-paru gitu. Nah, ketika sudah dinyatakan mengkonsumsi 6 bulan itu dinyatakan selesai, saya sebenarnya selama mengkonsumsi obat itu saya masih mencuri-curi untuk merokok sebenarnya. Nah, tanpa ketahuan orang rumah saya, keluarga saya, karena keluarga sudah marah semua. Saya dianjurkan tidak merokok lagi. Bahkan dokter yang memeriksa saya awal menyatakan, "Pak, kalau mau panjang umurnya, mau tetap hidup, Bapak berhentilah merokok." Saya agak emosi karena selaku pimpinan pondok pesantren saya sangat merasa bahwa ajal itu milik Allah.
Tapi dokter berani mengatakan itu. Sampai saya katakan, dokter melebihi Allah kalau begitu, karena nyawa di tangan Allah. Karena saya sakit jengkelnya, tidak bisa merubah kebiasaan buruk saya merokok. Setelah proses 6 bulan saya tempuh, alhamdulillah dinyatakan selesai, diperiksa kembali, sudah mulai normal. Tapi dengan syarat, kalau mau normal betul kondisi paru-paru saya harus menjauhi betul rokok, yang namanya rokok. Tapi yang namanya kebiasaan jelek saya, 1 hari saja saya sudah dinyatakan itu, besok harinya saya sudah nyolong-nyolong lagi untuk merokok, walaupun tidak di depan, agar tidak ketahuan orang rumah saya, karena istri saya sangat marah, keluarga saya juga melarang. Saya tetap ketika habis makan, apalagi terasa betul asam, kalau tidak merokok pusing kepala saya kayak orang bingung, saya keluar, saya terakhir. Sejarah saya ketemu dengan Cigar Screw ini, rokok kretek rempah Indonesia ini, ketika saya habis makan siang di pondok pesantren, makan beserta istri dan anak-anak, timbul keinginan untuk merokok kembali, karena di box mobil saya itu walaupun selama saya dirawat masih tetap ada stok rokok. Saya pikir ketika penyebab saya yang melatar belakang jebolnya paru-paru saya itu, bocornya paru-paru saya itu karena saya ngerokok GP yang saya anggap ya agak berat. Akhirnya setelah itu saya berubah, saya belilah rokok, salah satu rokok Sampurna yang ada tulisan huruf A itu. Saya rokok. Nah pada siang hari itu saya pengen benar merokok karena habis makan siang, saya pamit dengan istri, saya pengen bersilaturahim dengan teman saya namanya Ustaz Zulfi di Desa Pedang, Kabupaten Musyarawat, karena teman sharing saya, kadang saya minta masukan, beliau kadang minta masukan kepada saya, berbagai macam permasalahan. Dari tempat saya diperkirakan 45 menit dari Mataram, Desa Mataram, pondok pesantren kami ke tempat Ustaz Zulfi. Ternyata keluar dari lokasi pondok, saya sudah mulai menghidupkan rokok kembali. Di tengah jalan saya hitung kalau tidak salah sudah 3 batang saya menghabiskan sampai ke tujuan, ke tempat pondok Zulfi. Ternyata baru mau turun mobil saya mengeluarkan dahak kembali karena terasa gatal di tenggorokan saya. Saya berbatuk, kemudian saya tempelkan tangan seperti ini. Ternyata darah segar kembali muncul. Sudah timbul kekhawatiran, wah jangan-jangan ini jebol lagi ini gara-gara rokok. Tapi ya karena kalau bahasanya itu saya memang orang dablek, orang yang ya tidak bisa karena mungkin pengaruh apa dari rokok itu ya, sehingga sangat-sangat mempengaruhi saya. Kalau tidak ngerokok pusing bener. Nah saya pegang rokok beserta koreknya Sampurna itu, saya datangi Zulfi yang ketika itu lagi main catur dengan teman-teman. Saya datang, teman-teman saya minta izin, saya gantikan posisi caturnya, saya main. Tapi masih dalam keadaan batuk, gatal, yang gatalnya bukan main. Dan saya khawatir ketika setiap batuk saya pegang ke telapak tangan, ternyata tetap keluar darah. Ada kakaknya Ustaz Alfi, Pak Mufrihan, Pak Chan, itu membawa rokok dari Cilacap, katanya dari Jawa, dan katanya rokok itu rokok kesehatan. Saya coba, saya merokok, tapi main catur dengan Ustaz Alfi. Habis 1 batang saya tambah lagi 2 batang, dan tanpa saya sadari sebenarnya ketika proses saya main catur sampai ngisap rokok yang saya belum tahu ketika itu namanya Cigar Screw itu saya isap sampai hampir setengah bungkus. Saya tanpa ada selingan, biasanya kalau rokok yang lain saya harus minum dulu kalau sudah 1 batang, kadang belum habis 1 batang harus minum dulu karena terasa panas tenggorokan. Itu tidak saya rasakan, saya ngerokok terus habis setengah bungkus lah. Saya bentingnya usaha loh, ini rokok apa? Saya baru sadar bahwa tadi batuk gatal benar, mengeluarkan bercik darah di telapak tangan saya tidak terjadi selama saya mengkonsumsi rokok itu. Saya minta berhenti rokok, kemudian saya tanya, ini rokok apa Pak Chan? Ustaz Alfi, nah, ini rokok kesehatan. Komentar pertama yang keluar dari mulut saya ketika itu adalah, wah ada yang namanya rokok kesehatan, rokok pasti membunuh. Itu yang saya ucapkan pertama. Tapi ketika Pak Chan cobalah baca dulu brosur sampai diisap lagi, saya baca sampai mengisap brosur dari Cigar Screw itu, saya rasakan betul ini manfaatnya banyak. Sehingga saya katakan, yuk kita bubar main catur, ambil laptopnya, kita buka websitenya, kita buka situsnya, dan kemudian kami pelajari.
Nah, singkat ceritanya setelah itu saya minta, karena di meja yang di Pondok Ustadz Alfi masih ada kalau nggak salah 3 atau 4 bungkus, saya bawa semua. Saya minta sama Pak Chan, ya bawalah. Saya pulang tapi ngerokok terus itu di dalam mobil. Saya rasakan betul, saya nikmati. Sampai 5 batang mungkin mau masuk pondok, saya berhenti ngerokok, saya simpan. Saya ketika saya berangkat Batu kemudian bercik darah keluar dari telapak tangan, tidak terjadi ulangnya. Nah, malam harinya penasaran saya muncul. Orang rumah anak-anak sudah tidur istirahat. Saya baca ada petunjuk untuk buat teh. Dan 3/4 batang, saya lihat gejala paru-paru dan sebagainya. Saya pengen cepat, lantaran menguji coba CK. Bener enggak? Bisa itu. Tapi dosisnya saya perbanyak, malah bikin 1 batang. Saya seduh, saya rebus, saya saring, kemudian sudah jadi teh, saya saring, saya minum. Sekaligus sudah anget-anget itu saya minum sekaligus. Apa yang terjadi? Muntah yang terjadi, mencret yang terjadi. Dan 1 malam itu saya tidak bisa tidur. Penyebabnya nggak tahu, yang jelas nggak bisa tidur, geliang-geliangan gitu. Nah, tapi setelah saya ngimami subuh, ketiduran tidak lama, karena setiap pagi saya punya kewajiban untuk ngantar anak, karena agak jauh dari sekolah, tidak di pondok pesantren saya tapi di luar. Kita harus ngantar anak, dibangunkan mungkin 15 menit atau sampai setengah jam lah, kalau saya tidak salah hitung dari isi tertidurnya saya. Bangun saya terasa betul sehat, segar, dan aktivitas sampai malamnya belum saya sadari betul. Apa ini efek dari Tigar Suri, rokok kesehatan Kretek Rempah Indonesia ini apa? Nah, saya tes check up kembali ke dokter, dinyatakan dokter paru-paru saya sudah stabil. Kemudian penyakit saya sebenarnya bukan sekedar jebol bolong paru-paru saya kan. Saya karena orang pondok pesantren, penyakit langganan pondok pesantren biasanya sering telat makan, mah kronis. Saya alami itu. Saya punya penyakit mah kronis. Saya migrain yang mungkin hampir mencapai vertigo mungkin. Ketika sakit kepala itu geliang-geliang hitam, pandangan mata tidak bisa melihat walaupun terbuka, harus pegangan dulu, saking pusingnya. Nah, itu tidak saya alami, tidak saya rasakan kembali lagi. Akhirnya saya konsultasi, main lagi ke tempat Ustadz Alfi, karena stok rokok yang saya katanya rokok kesehatan itu Cigar Suri itu, ujung-ujungnya saya tahu Cigar Suri namanya itu sudah habis. Saya konsultasi dengan Pak Chan gimana cara mendapatkan, diarahkan oleh Pak Chan bahwa rokok ini dikasih temannya di Cilacap, namanya Pak Mudorun. Kalau pengen, ya silakan mencari produk itu dengan beliau. Akhirnya selama mungkin hampir 1 bulan, saya beserta Ustadz Alfi minta kiriman terus, transfer biaya, kemudian dikirimkan produk Tigar Suri. Yang ketika itu saya secara pribadi, Ustadz Alfi sudah daftar, saya belum. Saya pengen mengkonsumsi terus. Tapi sudah hampir 1 bulan saya rasakan manfaat. Saya tidak lagi terkena migrain yang saya pikir bukan migrain lagi seperti itu, mungkin sudah vertigo kalau bahasa sekarang. Emah saya tidak kambuh, dan saya check up kembali dokter, ternyata saya dinyatakan sudah bersih dari hal-hal yang saya alami selama ini. Nah, saya yakini bahwa selama saya mengkonsumsi Tigar Suri ini, pertama saya muntah, kemudian kedua tanpa ada efek muntah, mencret dan sebagainya, saya rasakan vitalitas saya semakin baik. Nah, terakhir uji labnya, uji kesehatan saya check up lagi ke dokter, alhamdulillah di check up kadar kolesterol, asam urat dan lain sebagainya, alhamdulillah menyatakan saya negatif dari hal-hal yang itu. Jadi saya yakini bahwa lantaran Kretek Rempah Indonesia Cigar Suri ini, saya merasakan khasiat. Dan memang betul, saya baca di brosurnya ada slogan rokok Cigar Suri Kretek Rempah Indonesia ini adalah halus, nikmat, memang berkhasiat. Mungkin terima kasih dari saya, penyampaian pengalaman secara pribadi yang saya rasakan sedikit, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi yang lain. Dan saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.